Welcome to Total Politik, jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Kali ini udah lama kita nggak ketemu dan gue kebanyakan ngobrol sama orang-orang terkenal, sama Adri, Patra, sama Bang Rizal Ramli. Itu siapa? Jadi gue mau bikin konten ngomong sendiri lagi, dan hari ini kita bicara tentang isu yang dulu gue pernah ngomongin di konten ngomong sendiri. Kayaknya waktu itu masih belum di studio baru dan masih prasejahtera. Masih masa-masa perjuangan, total politik perjuangan. Waktu itu total perjuangan. Dan waktu itu gue ngebahas sebuah isu, jangan anggap remeh apabila Prabowo berduet dengan Puan Maharani. Nah, kenapa gue bahas isu soal Puan Maharani? Karena dulu juga gue pernah bilang bahwa kalau lu boleh anggap remeh Puan, ya, sebagai seorang tokoh nasional, mungkin popularitasnya nggak setinggi Ganjar, Jokowi, atau Ridwan Kamil, Anies, dan lain-lain. Tapi secara teritori, bahwa politik Indonesia itu basisnya adalah teritori. Kalau lu memenangkan 2 dari 3 provinsi besar di Pulau Jawa, itu kemenangan Pilpres sudah pasti lu dapat. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi menang 2 di antara 3 itu pasti lu dapat Pilpres. Jadi menurut gua waktu itu posisinya Puan sebagai seorang tokoh politik yang punya basis di Jawa Tengah itu tidak bisa dipandang remeh gitu. Nah, jadi kenapa gitu? Karena ya memang basis PDI Perjuangan itu ada di Jawa Tengah. Ya sebelah timur Jawa Barat di sebelah timur, Jawa Timur di sebelah barat. Jadi PDI Perjuangan basis utamanya ada di daerah situ. Nah, ketika nama Puan Maharani muncul di percaturan Pilpres, mungkin memang elektabilitas personalnya itu tidak setinggi calon-calon lain yang memang sudah biasa dan sudah lama ikut di pertarungan Pilpres, sudah lama ikut di pertarungan eksekutif. Karena memang pertarungan eksekutif kandidatnya sedikit, ya lebih sedikit daripada Pileg, sehingga calon-calonnya itu lebih punya popularitas yang tinggi gitu. Dan jabatan-jabatan eksekutif juga bisa menghadirkan kebijakan-kebijakan yang konkret, yang tampak oleh mata, sehingga itu bisa diceritakan dengan lebih mudah kepada publik gitu. Tapi Puan yang lebih banyak dan hampir semua pertarungan yang beliau ikuti adalah pertarungan legislatif, ya. Ukuran-ukuran yang dimiliki oleh pejabat eksekutif ini agak sulit didapatkan oleh kandidat seperti Puan Maharani. Tapi dia adalah seorang legislator yang mana politisi-politisi partai itu ya menukar-nukarkan kepentingannya ya ada di legislatif gitu. Jadi dia memang kekuatannya sebenarnya adalah dia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bagaimana sebuah transaksi atau kolaborasi dari berbagai macam elit nasional di parlemen gitu. Nah, jadi itu sebenarnya modal utama calon-calon seperti Puan Maharani. Nah, karena dia ada di parlemen, makanya konsekuensinya dia adalah bagian dari elit nasional. Konsekuensinya adalah dia juga merupakan seorang elit dari partai politik yang mana lebih memiliki akar yang kuat di partai politik, karena inline itu semuanya, elit nasional, elit parpol, dan juga elit parlemen gitu. Nah, itu kalau kita lihat dalam konteks sebagai personal gitu. Nah, tapi juga Puan, kalau kita lihat sosok Puan gitu ya, yang sempat bersafari politik belakangan ini, ya itu juga yang membuat gua membuat konten ini gitu ya. Karena sebelumnya ketemu Surya Paloh dan kemarin ketemu Prabowo Subianto. Salah satu hal yang menarik juga buat gua adalah di dalam 2 pertemuan dengan elit partai politik itu, ketua partai ini, Nasdem dan Gerindra, selalu ada tokoh Bapak Bambang Wuryanto atau Bapak Bambang Pacul.
Ini kayaknya beliau ini tokoh yang sangat strategis dan sangat penting di dalam komunikasi antar elit juga, yang mana beliau menjadi yang mendampingi Mbak Puan gitu, yang juga ketua DPR. Ini menunjukkan bagaimana Mbak Puan itu di PDI punya perwira-perwira gitu ya, atau punya jenderal-jenderal bintang 1 gitu, yang mampu melakukan komunikasi antar elit politik nasional. Ini menjadi sebuah kekuatan gitu. Nah, dan yang kedua, munculnya tokoh Bambang Pacul itu memperlihatkan bagaimana Mbak Puan dan Bambang Pacul sebagai seorang tokoh kuat di PDI Perjuangan Jawa Tengah gitu. Itu muncul di publik bahwa ya ini kekuatan basisnya PDI Perjuangan yaitu Jawa Tengah. Kalau lu ambil Puan, lu dapat Pacul gitu, dan lu dapat suara dan kemenangan di Pilpres di Jawa Tengah gitu. Nah itu sign yang gua tangkap gitu. Kalau kita ngelihat sosok Puan Maharani gitu ya, sosok Puan Maharani sendiri sebagai politisi sebenarnya punya capaian-capaian yang istimewa kalau boleh jujur gitu. Yang pertama adalah Puan ini masuk 10 besar daftar caleg dengan suara terbanyak nasional. Dia berada di peringkat 1 dengan suara 404.034 suara. Dari Dapil Jawa Tengah 5 itu masuk kota Surakarta. Memang di Jawa Tengah 5 ini PDI Perjuangan memang punya kekuatan yang ekstra ya, dengan adanya wali kota Solo gitu yang dulu Pak Jokowi, sekarang waktu 2019 itu kayaknya masih FX Rudy ya, terus sekarang Mas Gibran. Itu memang basis tradisionalnya PDI Perjuangan. Tetapi ini suaranya banyak banget, 404.034. Ini peringkat keduanya itu ada Cornelis, ini mantan gubernur Kalimantan Barat ya. Dia mendapatkan 285.797 dari PDI Perjuangan juga. Peringkat 2, tapi suaranya bedanya sekitar 120 ribuan. Banyak banget bedanya. Ya kan, mantan gubernur. Nah, yang ketiga tuh Hidayat Nur Wahid ya, 281.372 suara di Jakarta dari PKS. Keempat Robert Rowe, terus ada Rano Karno kelima 200 ribuan juga. Keenam itu ada bahkan Mas Edi Baskoro Yudhoyono, Mas Ibas itu peringkat ke-6 263.510. Fadlizon aja di peringkat 9 ya. Sekitar 230.524 suara di Dapil Jabar 5 Kabupaten Bogor. 10 Ahmad Badawi dari P3 dengan 227.170 suara. Jaraknya dari Mbak Puan di angka 404.034 sangat jauh gitu. Nah, kalau lu bilang wah ini kan struktur partai, karena Mbak Puan ada di basis utamanya PDI Perjuangan yaitu Jawa Tengah, dapat 404 suara, tapi 404.000 suara gitu. Ini kalau kita lihat PKB yang katanya basisnya di Jawa Timur gitu ya. PKB di Jawa Timur suara tertingginya memang Ketua DPP PKB Gus Jas gitu. Jazilul Fawaid 186.000 suaranya. Kedua Lukman Hakim itu di Jawa Tengah 160.000. Bahkan Caimin aja Muhammad Iskandar itu ada di peringkat 4, 149.916 suara di Jawa Timur. Ini di PKB. Kalau kita lihat di PKS, paling tinggi PKS itu adalah Hidayat Nur Wahid, yaitu di Jakarta, yang mana memang PKS pernah menang di Jakarta tapi tidak ada perubahan pemenang pemilu di Jakarta, selalu dinamis ya. Hampir setiap pemilu berganti-ganti gitu. Yang kedua itu Mahfudz Abdurrahman, Bendahara Umum PKS gitu di Jabar. Jadi Jakarta sama Jabar. Yang ketiga Bang Mardhani Alisera. Nah, jadi yang ingin gue sampaikan adalah bahkan partai-partai di daerah yang dia klaim sebagai basis,
tokoh-tokoh utamanya tidak juga mendapatkan suara yang sesensasional Puan Maharani di Jawa Tengah gitu. Nih ada poin yang ingin gue sampaikan bahwa ada kekuatan komparatif ya. Kekuatan komparatif tuh maksudnya yang privilege gitu. Misalnya Mbak Puan anak cucunya Bung Karno, elit PDI Perjuangan, itu komparatif. Banyak orang yang juga punya komparatif, bahkan Caimin ponakannya Gus Dur gitu misalnya. Hidayat Nur Wahid ya ulama, ya PKS juga banyak ulama lainnya gitu misalnya. Bahkan ya di Sumatera Barat gitu misalnya istrinya gubernur sama besannya gubernur dari PKS juga mencalonkan, dua-duanya terpilih tapi tidak dapat suara yang besar itu gitu, sangat sensasional suara yang didapatkan oleh Mbak Puan gitu. Memang ada faktor-faktor komparatif gitu yang terberi, yang ascribe gitu ya, yang diwariskan. Tetapi juga faktor-faktor yang kompetitif juga ada gitu. Mbak Puan lama di parlemen, dia juga seorang menteri waktu itu, dan juga tentunya yang paling gue hitung adalah kekuatan mesin partai PDI Perjuangan. Bagaimana Mbak Puan, terus Mas Bambang Pacul, mungkin ada ya FX Rudy dan banyak orang PDI Perjuangan di Jawa Tengah gitu ya, mampu membangun partai ini jadi sangat kuat, sangat solid gitu. Dan memang mengakar sampai ke akar-akarnya. Banyak juga partai-partai yang mengklaim satu provinsi itu sebagai daerah basisnya, tapi tidak ada yang kekuatannya semengakar PDI Perjuangan di Jawa Tengah gitu. Ya bahkan kayak gue bilang tadi, Caimin di Jawa Timur aja di PKB-nya sendiri peringkat 4 gitu. Tidak masuk ke dalam 10 besar caleg dengan suara terbanyak di Indonesia. Kurang hebat apa Caimin gitu. Sebagai politician menang terus. Ikut pilpres siapapun yang didukung Caimin menang terus gitu. Nah berbeda dengan PDI Perjuangan di Jawa Tengah yang memang sangat dapat suara sampai ke akar-akarnya. Menurut gue 404.000 itu suara yang banyak banget loh untuk seorang calon anggota DPR. Dan PDI Perjuangan waktu itu di Jawa Tengah dapilnya Mbak Puan itu dapat 4 kursi. Ini gila banget sih menurut gue. Mesin partai, bangun partai dengan kekuatan kayak gitu tuh bukan sesuatu hal yang mudah gitu. Bukan sesuatu hal yang bisa dicapai dalam 1-2 tahun, 1-2 periode. Ini benar-benar mengakar dalam gitu. Tancapannya dalam banget di Jawa Tengah gitu. Nah jadi ketika safari politik selalu ada sosok Bambang Pacul. Dan orang tahu bagaimana mengakarnya Bambang Pacul di Jawa Tengah. Dan begitu harmonis, begitu tampak sangat support kepada Mbak Puan. Sangat mendampingi Mbak Puan gitu. Gue membayangkan bahwa PDI Perjuangan lagi bicara kepada elit-elit nasional. Anda kalau nggak sama saya di Jawa Tengah pasti habis gitu. Ini ada 2 orang ini nih, Mbak Puan dan Bambang Pacul gitu. Yang di belakangnya tentu saja masih ada bupati-bupati, wali kota, ada Mas Hendy di Semarang, ada gubernur juga Pak Ganjar gitu. Yang juga menjadi bagian dari kekuatan PDI Perjuangan di Jawa Tengah gitu. Dan tetapi kepala daerah ini bisa juga dapat dukungan besar ya juga dari kekuatan partai politik ini yang memang sangat mengakar gitu. Yang kemudian dibuat semakin mengakar. Nah, yang ingin gue bilang di sini adalah mungkin untuk beberapa kandidat ya seperti Mas Anies atau Mas Ganjar, ya Mas Anies, Mas Ganjar gitu, Ridwan Kamil gitu ya, orang-orang yang tidak punya posisi strategis di partai politik, bahkan bukan anggota partai politik gitu, itu matematika survei itu bisa linear gitu. Menurut gue nih ya, bisa linear. Karena ya memang kekuatannya ada di persona, kekuatannya ada di relawannya, kekuatannya ada di dirinya sendiri. Tetapi ada orang-orang yang punya
komparatif dan kompetitif advantage yang berbentuk organisasi gitu ya. Ini dalam kasus ini adalah partai politik gitu. Mungkin kalau membaca surveinya Mbak Puan, kalau sekarang angkanya 1,5% atau 2%, lu kali 3 kali ya. Lu kali 3 jadi 6% gitu ya. Gue coba berandai-andai gitu menemukan modelnya bagaimana sebuah organisasi politik ini bekerja gitu. Jadi mungkin dikali 3, kali 4 gitu misalnya, bisa jadi Mbak Puan ada di 8%. Dan kemarin kedai kopi survei Mbak Puan sebagai tokoh perempuan tertinggi, elektabilitasnya sekitar 9% kalau nggak salah. Nah memang pada akhirnya kalau kita lihat dalam proses demokratisasi di Indonesia, kekuatan personal itu sangat menentukan dari pemilu-pemilu yang sudah kita lewati sebelumnya. Ya 2004 itu SBY JK. SBY tidak pegang ormas, JK juga bukan pimpinan ormas, bukan pimpinan partai besar. Bahkan partai besar waktu itu PDI Perjuangan dengan ketua PBNU Bu Mega dengan Pak Hasim gitu berduet, tetap kalah gitu dengan SBY JK. 2009 juga kekuatan persona Pak SBY, 2014 dan 2014 Pak Jokowi dengan kekuatan personal juga. Nah, di 2019 gue curiga jangan-jangan kekuatan organisasi ini makin menguat gitu. Kekuatan partai politik ini makin signifikan dalam menentukan hasil pertarungan gitu. Karena kalau kita lihat elektabilitasnya Pak Jokowi di 2019 itu di angka 55% kurang lebih. Tapi elektabilitas partainya ada di angka 65% gitu. Jadi ada selisih dan menurut gua ini sangat menentukan pilihan-pilihan konstituen di dalam Pilpres. Mungkin memang di era transisi demokrasi kekuatan personal yang sangat menentukan, tapi di era makin kesini, makin demokrasi terkonsolidasi, mungkin porsi kekuatan organisasi yang dulunya cuma 10% nih jadi 20, jadi 30, dan sekarang mungkin udah di angka 40%. Gua kira ini butuh sebuah survei yang mendalam gitu ya untuk mencari tahu gitu ya. Survei yang komprehensif, bukan yang mendalam tapi yang komprehensif gitu. Untuk mencari tahu bagaimana kekuatan dari organisasi-organisasi partai politik di tingkat akar rumput ini semakin kesini semakin berpengaruh gitu. Kalau kita lihat Party ID masih di angka 20%-an, tapi ya memang ada partai-partai tertentu yang punya Party ID yang sangat kuat gitu. Jadi gue sih membayangkan ya kekuatan organisasi kita di politik itu semakin menguat, semakin solid gitu. Terutama di setelah masa-masa menjelang 2024 ini. Jadi partai politik yang tadinya mereka menyerahkan kepada, ini jadi sangat masuk akal kenapa partai-partai politik mulai melirik calon-calon internalnya ketimbang yang eksternal gitu. Karena mereka mulai yakin dan mulai melihat bagaimana kekuatan organisasinya di tingkat akar rumput itu terbukti dengan, mungkin gue nggak punya datanya, mungkin kita perlu data yang komprehensif. Kayaknya ya bupati-bupati, wali kota yang tergabung dengan partai politik juga makin banyak sekarang dibandingkan 10 tahun yang lalu gitu. Feeling gue sih ya, ini dari gue berinteraksi aja, ini gue nggak punya data yang komprehensif terus terang aja, tapi dari gue berinteraksi aja itu 10 tahun yang lalu itu banyak gue temukan bupati wali kota kayak Pak Yoyo gitu yang belum masuk partai politik. Tapi hari ini bupati dan wali kota hampir semua yang gue temuin itu udah jadi anggota partai politik gitu. Nah artinya apa? Artinya kekuatan keorganisasian partai politik itu juga semakin mengakar. Nah inilah yang menjadi opportunity untuk orang-orang yang punya partai politik, terutama dalam konteks ini Mbak Puan ya, yang sudah teruji bahwa basis Jawa Tengah itu begitu loyal
dan begitu kuat sehingga membuat suaranya sangat sensasional. 403.000 itu gede banget. Kayaknya nggak ada deh caleg yang bisa nyentuh angka itu selama ini. Nah, ini menjadi sebuah pertanda gitu bahwa kekuatan organisasi semakin menentukan ketimbang ketokohan gitu. Dan ya ini tinggal penataan organisasi juga, kerja keras orang-orang untuk menata keorganisasian partai politik kayaknya sudah mulai memperlihatkan hasil sih. Ya mungkin Pak Erlangga mungkin ya sebagai ketua partai yang suaranya 14% partainya, ya agak sulit dicontohkan karena kita lihat Golkar kan, basis Golkar yang kuat di Jawa itu nggak ada gitu ya, yang sekuat PDI Perjuangan. Kalau kita lihat partai yang punya basis kuat di Jawa yang paling kuat ya PDI sama PKB ya, yang provinsi cakupannya Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Golkar mungkin sebagian di Jawa Barat, tapi itu pun masih imbang-imbang sama Gerindra dan yang lain-lain gitu. Jadi untuk mencontohkan dengan kasus Pak Erlangga agak susah gitu. Karena memang Golkar merata sih. Kalau di Jawa Tengah ada 10 dapil tuh, ada 10 juga anggota DPR RI-nya Golkar. Merata, satu dapil satu kursi gitu. Nah tapi PDI Perjuangan bisa punya satu dapil 4 kursi, itu gua sih kayaknya cuma dapil itu di Indonesia yang bisa kayak gitu. Nah ini yang perlu dicermati gitu ya, bahwa bagaimana kekuatan partai politik ini semakin mengakar, semakin kuat, dan keorganisasiannya semakin bekerja. Gua terus terang aja, gue butuh banyak data nih. Sekarang nih gue mau lempar ide aja. Sebenarnya konten ini cuma buat lempar ide, tapi ya gitu, intinya sih gue mau bilang bahwa keorganisasian partai politik makin kuat dan makin menentukan pemenangan di dalam pilpres. Ya gue nggak tahu, nanti mungkin kita bisa lihat datanya. Gue akan tanya-tanya orang juga datanya seperti apa di konten selanjutnya tentunya. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah.